اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكال حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلوى مأمول وصلح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. والفاتح لحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجميع أحبابنا أجمعين، أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة، وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وجميع مشايخنا ولحضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wassahbi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah, yang mana pada sore hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa berkumpul berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada sore hari ini mendatangkan ridho dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman. Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kembali kita sambung kajian di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Faqala al-musannifu hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin, ila an qal al-qismul awal al-muhbitat. Pembahasan kita masih perihal di dalam hal-hal yang membatalkan puasa nih. Pembagian yang pertama itu diistilahkan dengan al-muhbitat, yang bisa menghanguskan atau membatalkan pahala puasa kita. Ini semuanya landasannya adalah beberapa hadis Nabi, dan juga diantaranya kata Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa di dalam puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga aja. Di antaranya yang bisa menghanguskan pahala kita adalah menghibah kemarin, yaitu membicarakan aib daripada saudara kita, baik itu yang betul adanya ataupun yang tidak betul adanya. Yang jelas
sekiranya kita membicarakan kekurangannya dan ia kalau mendengar akan merasa maaf nggih ndak nyaman, ndak enak, maka tentunya ini namanya menghibah. Bisa jadi kalau kita dalam keadaan berpuasa maka bisa jadi nih pahala kita hangus dengan sebab itu semuanya. Di antaranya yang kedua adalah an-namimah. Namimah itu ngadu domba nih. Yaitu kata beliau disebutkan di sini namimah itu adalah naqlul kalam, yaitu memindah pembicaraan orang lain gitu nih ke tempat yang lain, tujuannya menyebarkan omongan itu, memindahkan omongan itu tujuannya bi qasdi iqail fitnah, tujuannya agar terjadi fitnah di antara mereka. Memang ngadu domba nih, memang betul-betul ingin mengadu, betul-betul ingin membuat dua golongan atau dua orang ini bertikai. Jelas ini namanya adu domba, namimah, dosanya besar nih. Kemudian di antara lagi yang ketiga kata beliau adalah al-kadzib, dusta, yaitu memberitahukan kepada orang lain bighairil waqi, bukan kejadian semestinya, bukan kejadian sebenarnya. Ya dusta, ngomong panjang lebar padahal bukan demikian adanya, bukan demikian kenyataannya. Maka ini juga sama nih, namanya juga dosa besar. Ini juga bisa menghanguskan akan pahala puasa kita. Di antaranya lagi kata beliau yang keempat adalah an-nadharu lima yahrumu au lima yahillu bi syahwatin. Yang keempat kata beliau adalah memandang kepada sesuatu yang diharamkan dalam agama atau memandang kepada sesuatu yang halal. Gini, tatkala kita memandangnya, tapi memandangnya dengan syahwat. Dengan syahwat nih, sekiranya kita itu merasa nyaman. Jadi melampiaskan syahwat keinginan kita tatkala kita melihat itu semuanya, maka juga sama. Gini sama ya, karena memang tatkala kita puasa itu dituntut untuk menghilangkan itu semuanya. Walaupun itu di dalam sesuatu yang halal. Demikian nih, ya kalau kita mandangnya dengan syahwat juga sama, nantinya juga sama. Demikian nih, apalagi memandangnya di dalam sesuatu yang haram, kemudian syahwat lagi di dalamnya. Wal iyadu billah min dzalik. Kemudian di antara lagi kata beliau adalah al-yaminul kadzibah, sumpah yang dusta. Jadi dia bersumpah atas nama Allah padahal bukan demikian kejadiannya. Dia berdusta mengatasnamakan Allah. Ini juga parah nih. Intinya bersumpah atas nama Allah di dalam hal yang berdusta gitu nih. Ini juga termasuk yang bisa menghanguskan pahala kita. Kemudian yang keenam kata beliau adalah qauluz zur, yaitu perkataan yang dusta, perkataan yang keji dan perbuatan yang keji juga. Oleh karenanya dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi, siapa orang di waktu dia puasa dia tidak mampu meninggalkan perkataan yang keji, tidak mampu meninggalkan perbuatan yang keji di waktu dia puasa. Tatkala dia puasa ngomongnya masih kasar, ngomongnya jelek, ngomongnya kotor gitu nih, maaf. Atau mungkin perbuatannya juga keji gitu nih, perbuatannya tidak mencerminkan seorang yang muslim, yang mukmin kepada Allah. Maka kata Allah, maaf, falaisa lillahi hajatun, maka bagi Allah tidak ada hajat. Allah tidak tidak memperdulikan padanya di dalam dia meninggalkan makanannya dan meninggalkan minumannya. Intinya dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, kemudian dia semacam itu, tidak ada urusan. Allah tidak ikut campur, itu urusanmu sudah, tidak dapat apa-apa. Demikian. Ini kan setidaknya bukti atau dalil daripada Nabi bahwasanya perkataan yang keji dan seterusnya itu bisa menghanguskan pahala kita. Kita tidak dapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sebetulnya sesuai dengan hadis Nabi nih. Di awal itu disebutkan satu hadis, khamsun yuftirna shaima, ada 5 perkara yang bisa membatalkan puasa seseorang. Maksudnya di sini adalah menghanguskan pahala seseorang. Di dalam hadis tersebut nih, ini diantaranya adalah al-kadzibu, dusta, kemudian ghibah, menghibah, wan namimah, adu domba, wan nadharu bisyahwah, memandang dengan syahwat, dan sumpah yang kadzibah, yang dusta. Demikian nggih.
Ini setidaknya landasannya mengenai hal ini. Kemudian saya lanjut sekalian, pembagian yang kedua tentunya yaitu yang diistilahkan dengan sebutan al-mufattirat. Al-mufattirat yang membuat batal puasanya. Maksudnya apa? Ma yubtilu aslas saumi. Hal-hal yang memang betul-betul membatalkan puasa itu sendiri. Puasanya batal gini ya, jelas kalau puasanya batal ya enggak dapat apa-apa nih, pahala enggak dapat, semuanya enggak dapat, dan bahkan wajib mengganti nantinya karena memang maaf nih betul-betul batal puasanya. Ini yang membatalkan akan puasanya, betul-betul batal puasanya itu setidaknya ada 8 perkara. Ada 8 perkara. Yang pertama Bapak sekalian, yang bisa membatalkan puasa itu adalah ar-riddatu, murtad, keluar daripada Islam nih, yaitu definisi murtad itu adalah qat'ul Islam, memutus keislaman dalam dirinya biniyatin, baik itu dengan niatan gini, niat untuk keluar daripada Islam nih, maka wal iyadzubillah min dzalik, bisa jadi orang ini sudah murtad dengan niatan, niat untuk murtad, tidak harus disaksikan, tidak harus pakai apa nggih, pakai apa materai, tidak harus demikian nggih. Intinya kalau dia berniat untuk keluar daripada Islam, maka setidaknya dengan niatan itu bisa jadi dia sudah keluar daripada Islam. Atau mungkin maaf dengan perbuatan, maaf, au qaulin atau dengan ucapan, au fi'lin atau dengan perbuatan, maka sama aja. Qaul, ucapan, jadi ucapannya itu yang sekiranya maaf menabrak akan sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Ini juga bisa jadi mengakibatkan dia sudah murtad dengan ucapan, maaf, sholat 5 waktu itu tidak wajib bagi saya, dengan ucapan kayak gitu. Ini nabrak sesuatu yang sudah mujma' alaih, dia ingkar kepada sesuatu yang sudah mujma' alaih, hukumnya keluar daripada Islam. Ya dia tidak harus ngomong, ya tidak harus nih murtad, tidak harus dia ngomong bahwasanya aku beriman dengan Tuhan Yesus atau apa, tidak harus demikian. Itu jelas murtadnya juga. Tapi kita mengingkari sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama, tidak ada yang khilaf, tidak ada yang menyalahinya, itu juga termasuk kategori keluar daripada Islam. Jadi dengan ucapan atau dengan perbuatan, maaf nih, dengan perbuatan, maka juga sama, bisa jadi keluar daripada Islam atau murtad. Perbuatan itu ya banyak hal nih, dia ikut beribadah di peribadatannya orang-orang non muslim, dia ikut beribadah, dia tidak mengucap apa-apa, dia tidak niat apa-apa, tapi dia ngikut ibadah. Ya dengan perlakuannya dia, dengan perbuatannya dia, itu sudah mengakibatkan dia keluar daripada Islam. Kan demikian ya. Jadi intinya sekalian, murtad ini bisa jadi dengan landasan niatannya dia, ucapan dia, atau perbuatan dia. Dan bahkan kata beliau, ini bisa membatalkan puasa sekalipun murtadnya sebentar aja. Sebentar dia murtad, kemudian dia ya Allah astagfirullahaladzim, ucapanku ini bisa menyebabkan saya murtad. Kemudian dia syahadat lagi, asyhadu alla ilaha illallah, seumpama, maka bagaimana? Bisa jadi tetap batal, puasanya tetap batal karena memang persyaratannya tidak boleh murtad. Walaupun dia murtad, walaupun sebentar murtadnya, kemudian dia kembali bersyahadat, maka tetap itu untuk puasanya tetap batal puasanya. Demikian ini yang pertama. Yang kedua yang membatalkan puasa Bapak-bapak sekalian adalah al-haidu, yaitu haid bagi wanita wan nifas dan nifas, wal wiladah dan melahirkan. Jadi intinya kapan seorang wanita itu haid gitu atau nifas atau melahirkan, maka itu semuanya bisa membatalkan akan puasanya sekalipun ya sebentar terjadinya. Nifasnya itu sebentar, mungkin maaf nih, melahirkannya itu sebentar, kemudian selesai, tetap batal, batal. Demikian nih, karena melahirkan itu tidak harus maaf nih berupa anak yang sudah umur 9 bulan, enggak nih. Jadi bahasa melahirkan di sini Bapak-bapak sekalian, intinya yang ada dalam kandungan tadi, baik itu berumur masih berapa bulan gitu nih, kemudian itu keluar gitu nih, itu keluar, maka itu kategori melahirkan. Maka bisa jadi dengan keluarnya si bayi tadi yang mungkin beberapa bulan umurnya, tidak harus genap bulannya, maka itu juga kategori melahirkan. Bisa jadi batal akan puasanya. Demikian nih. Nah, kemudian saya lanjut di sini. Yang ketiga yang membatalkan puasa itu adalah al-junun, gila. Jadi gila ini bisa membatalkan puasa nih. Kalau kambuh gilanya, tidak sadarkan diri, walau lahdatan, sekalipun sebentar,
tetap batal puasanya. Ini untuk gila nih. Jadi kalau untuk gila ini sekalipun sebentar gilanya kemudian sadar lagi tetap batal. Kemudian yang keempat, beda gila nih. Di sini yang keempat adalah yang membatalkan puasa itu adalah al-irma, pingsan, wasukru dan mabuk. Pingsan dan mabuk ini bisa membatalkan puasanya. Bisa membatalkan puasanya. Tapi dengan catatan nih, idza amma jami'an nahar. Apabila keduanya, yaitu maksudnya adalah pingsan dan mabuk tadi itu meliputi sepanjang harinya. Jadi intinya mabuknya Bapak sekalian atau pingsannya itu dari awal dia puasa, dari subuh sampai maghrib dia tidak sadarkan diri. Ya jelas batal puasanya nih. Jelas tidak sah karena amma jami'an nahar. Karena meliputi sepanjang harinya. Demikian nih. Kalau ada orang mabuk mungkin mau bekas dari tadi malam mabuknya, mungkin mau padahal ada niatan puasa, seumpamanya ada niatan puasa, imbah itu sebelum subuh dia mabuk, sebelum tiba waktu sholat subuh dia mabuk seumpama, ndak taunya ini teler sampai maghrib teler, maka jelas ndak sah puasanya. Sekalipun dia sebelumnya niat puasa ndak sah. Alasannya mabuknya atau pingsannya itu meliputi sepanjang hari. Demikian nih. Kemudian kata beliau, tapi beda halnya, maaf nih, wa amma idza afaqa, beda halnya kalau dia itu siuman. Afaqa itu sadar dari pingsannya atau sadar dari mabuknya. Walau lahdatan, sekalipun sebentar aja. Pernah di sepanjang hari tadi, maaf nih, sesaat itu mungkin di siang hari itu dia sadar. Dia sadar nih, si mabuk tadi sadar di siang harinya. Atau si pingsan tadi sempat sadar, walaupun sebentar sekali. Sekalipun sebentar sekali. Maka sahha shaumuhu, sah puasanya dia. Sah. Dan ini pendapat yang muktamad menurut Imam Romli. Tidak apa-apa, sah. Demikian nih, seumpama gambarannya sekalian ya. Kalau mabuk mungkin bisa tergambar. Atau pingsan pun juga tergambar. Intinya sebelum di malam hari lah nih, ya gampangnya setelah sholat tarawih dia niat puasa besok harinya, niat puasa kan jelas nih, niatnya sah karena niatnya di malam hari. Ndak taunya, maaf nih, sebelum fajar, sebelum subuh dia pingsan, Ya kalau sepanjang hari sampai maghrib jelas ndak sah nih, niatannya ndak sah, puasanya ndak sah. Tapi kalau sempat bangun sebentar, maka setidaknya masih sah. Demikian nih untuk dua macam ini, yaitu mabuk sama pingsan. Kemudian kata beliau, maaf nih, ini menurut Imam Romli nih, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Soffatuz Zubat, wa in yufik mugma alaih ba'da yaum walau luhaidatan yasihhu minhu shaum. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar perlu diperhatikan kembali kata Imam Ibnu Hajar, yang demikian itu mabuk sama pingsan ini bisa membatalkan puasanya. Gini, tapi dengan catatan apabila ada unsur kesengajaan, keteledoran dari dirinya. Maaf nggih, mabuk itu teledor, memang sengaja dia sebelum subuh itu memang sengaja dia mabuk. Padahal sebelumnya niat puasa nggih. Bisa jadi nggih, niat puasa Ramadan, tapi sebelum subuh dia mabuk, sengaja mabuk. Tiba-tiba enggak bangun-bangun atau mungkin ya besok harinya tetap dalam keadaan mabuk, tetap enggak boleh. Tetap dia enggak sah. Kalau memang terjadi mabuknya atau pingsannya itu ada unsur kesengajaan, keteledoran dia, jelas tidak sah. Walaupun sebentar, mabuknya itu sebentar, tetap tidak batal tetap puasanya, tidak sah puasanya. Sekalipun sebentar mabuknya, alasannya ada unsur kesengajaan. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi sebagian yang lain mengatakan batal tetap puasanya kalau ada unsur kesengajaan, tapi dengan catatan, maaf nih, amma jami'an nahar, apabila meliputi sepanjang hari. Jadi yang batal itu kata para ulama yang lainnya, yang bisa membatalkan puasa itu apabila mabuknya sama pingsannya itu sengaja gitu nih, dan meliputi sepanjang hari. Ini yang bisa menyebabkan puasanya batal. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, tidak harus panjang hari, pokoknya sebentar, asalkan dia sengaja mabuknya, sengaja dia itu pingsannya, batal pokoknya. Demikian nih, tidak memandang sepanjang harinya, unsur kesengajaannya yang dipandang oleh Imam Ibnu Hajar. Demikian nih, Bapak sekalian, ini perihal masalah pingsan
dan juga mabuk. Beda dengan gila. Kalau gila sengaja tidak sengaja asalkan sebentar aja tetap membatalkan akan puasanya. Kemudian selanjutnya sekalian yang kelima. Nah, yang kelima ini yang membatalkan puasa adalah al-jima'u, berhubungan badan biologis, berhubungan badan nih. Tapi tentunya di sini banyak yang perlu kita perhatikan nih. Jadi tidak sembarang membatalkan di sini adalah pokoknya jima kemudian membatalkan, tidak, ada ketentuannya, ada persyaratannya. Karena memang ini sanksinya berat. Nah, mari kita baca nih sekalian. Di sini yang membatalkan yang kelima adalah berhubungan badan nih. Idza jama'a, apabila ada seseorang berhubungan badan amidan sengaja, gitu nih. Aliman bitahrim, dan dia tahu akan keharaman tersebut. Dia tahu, dia ngerti, dia sengaja, gitu nih. Kemudian mukhtaron, mukhtar itu keinginan pribadi, tidak ada paksaan. Memang dari dirinya. Maka batala shaumuhu, maka bisa jadi batal puasanya. Batal puasanya nih. Kalau ada orang berhubungan badan di siang bulan Ramadan sengaja, tahu hukumnya, kemudian pilihan daripada dirinya, tidak ada keterpaksaan, batal puasanya. Kemudian kata beliau, wa idza afsada shaumahu fi Ramadan, apabila yang namanya jima ini, berhubungan ini merusak akan puasanya di bulan Ramadan. Jadi yang merusak puasanya itu jima ini. Jadi apabila dia, maaf bisa jadi saya ulangi, fa'ilnya afsada itu dia, dirinya. Apabila dia merusak puasanya, dia si pelaku tadi merusak puasanya di bulan Ramadan 1 hari sempurna dengan sebab berhubungan badan, gini, dengan sebab berhubungan badan, dan dosa dia melakukan itu, maka dia akan terkena 5 sanksi nantinya. 5 sanksi. Mari saya baca di sini, mungkin tidak ada di sini. Di sini disebutkan di dalam catatan kakinya. Catatan kaki. Yang jelas saudara sekalian, kata beliau, ya, biar kita menghemat lagi pembahasannya, kata beliau, yang pertama saudara sekalian, seseorang itu akan dikenai sanksi yang 5, yang berat ini, kafaroh uzma bahasanya, itu apabila terpenuhi 8 syarat di bawah ini. Yang pertama sekalian, dia merusak puasanya. Dia merusak puasanya. Maksudnya di sini adalah wa idza afsada shaumahu, apabila dia sendirilah yang merusak atau membatalkan puasanya, bukan yang lainnya, dia sendiri. Ini yang pertama nih. Yang kedua, an yakuna fi Ramadan. Yang demikian itu terjadinya di bulan Ramadan. Maksudnya puasa wajib. Kalau puasa sunnah mau nih, puasa sunnah sampai berhubungan badan puasa sunnah. Kemudian ya dosa sih dosa, cuma tidak kena sanksi yang namanya kafaroh udma. Karena kafaroh udma ini hanya diperuntukkan untuk puasa Ramadan. Demikian ini, makanya persyaratannya dia sendiri yang merusak puasanya. Kemudian di bulan Ramadan, demikian nih. Karena memang tidak wajib membayar kafaroh yang akan diuraikan ini, tebusan yang akan diuraikan ini apabila dia merusak puasa selain puasa Ramadan. Sekalipun itu puasa wajib, mungkin maaf nih, puasa wajib kan banyak gambarannya nih, bisa puasa yang dinadarkan, bisa kodoan, puasa kodoan gitu nih, puasa membayar kafaroh atau yang lainnya kan wajib hukumnya nih, hukumnya wajib. Tapi bukan puasa Ramadan yang dikerjakan di bulan Ramadan. Gini, saya puasa kodoan nanti di bulan Syawal atau di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian saya membatalkan puasa itu dengan berjima. Maka bagaimana? Tidak dapat sanksi ini. Ya dosa sih dosa, batal puasanya. Cuma tidak kena sanksi yang kafaroh uzma ini. Demikian nih. Walaupun puasanya itu puasa wajib. Karena memang persyaratannya harus di bulan Ramadan. Karena gini nih, memuliakan Ramadan itulah yang dititik beratkan. Kemudian yang ketiga sekalian, an yakunal yaum alladhi afsadahu kamilan. Hendaknya harus ada hari yang mana dia merusak puasanya itu harus sepanjang hari, memang sepanjang hari. Statusnya memang dia wajib puasa sepanjang hari nih, seumpama Bapak sekalian. Berarti tidak wajib membayar kafarah apabila si orang tadi tatkala dia berhubungan badan mungkin
berhubungan badannya itu pagi seumpama. Enggak taunya siang harinya dia meninggal atau dia gila sebelum tenggelamnya matahari. Maka tentunya ini tidak dinamakan satu hari penuh. Berarti enggak sempat sehari. Berarti nanti orang ini ya enggak wajib bayar kafaroh. Demikian nggih. Dosa besar sih tapi enggak kena bayar karena tidak sempat satu hari penuh. Dia keburu gila di separuh harinya atau keburu meninggal di separuh harinya. Demikian nih. Jadi syaratnya harus satu hari penuh. Kemudian persyaratan berikutnya yang keempat, Bapak sekalian, persyaratannya yang merusak puasanya itu adalah dengan sebab berjima. Jadi yang merusak puasanya itu betul-betul dengan sebab berjima. Yang membatalkan puasanya itu dengan sebab jima memang, dengan sebab berhubungan. Loh, beda halnya kalau yang membatalkan puasanya itu bukan sebab berjima. Seumpama, maaf nih, sebelum dia berhubungan badan, nih, di siang Ramadan, dia makan duluan. Makan kan berarti puasanya batal itu karena makan. Kemudian dia berhubungan, ya sebetulnya dosa besar, cuma tidak kena sanksi ini. Beda yang membatalkan itu jimanya, gitu nih. Dia tidak makan, tidak minum, tidak batal puasanya, tiba-tiba dia berhubungan. Maka yang membatalkan puasa itu dengan sebab berhubungan. Jelas nanti kena bayar kafarah. Tapi kalau disebabkan yang lainnya, bukan berarti kita ngasih cara biar tidak kena ini, biar tidak kena sanksi. Bukan, ini hukumnya semacam itu. Hukumnya semacam ini. Jadi intinya yang bisa yang bisa mengakibatkan kita mendapatkan sanksi kafarah uzma ini apabila yang merusak puasanya itu dengan sebab berjima. Demikian, bukan yang lainnya. Kemudian yang kelima persyaratannya berhubungan badan atau jimanya. Maaf nih, bahasa saya jima kan memang bahasa Arabnya di sini jima. Jadi hendaknya jimanya atau berhubungan badan itu sempurna. Dalam artian sempurna itu apa Bapak sekalian? Dalam artian sempurna itu maksudnya hasyafah itu kepalanya nih. Itu masuk semuanya. Masuk memang semuanya. Roksul zakar, kepala zakar itu masuk memang. Ini namanya masuk ke faraj, masuk ke kemaluan perempuan. Ini namanya berhubungan secara sempurna. Nih. Loh, berarti kalau cuma nempel aja, nempel aja. Enggak sampai masuk semuanya. Separuh atau mungkin sepertiga, enggak masuk semuanya si kepala tadi nih. Maka wajib bayar kafarah enggak wajib. Enggak wajib karena memang itu bukan atau belum dinamakan berjima karena enggak semuanya masuk. Demikian nggih. Intinya harus masuk semuanya, kepalanya nggih. Pokoknya kepalanya, bukan batangnya, pokoknya kepalanya. Kepalanya masuk semuanya, itu sudah kategori berhubungan dengan sempurna. Tapi kalau separuh atau nempel aja enggak bayar kafaroh dan bahkan puasanya enggak batal. Ya kan memang enggak masuk nggih. Karena enggak masuk, kalau enggak masuk kan puasanya enggak batal gitu nggih. Dosa tetap enggak, tapi enggak batal. Kecuali kalau masuk semuanya kepalanya maka batal puasanya dan bisa jadi membayar kafaroh yang uzma, yang besar ini. Kemudian saya lanjut sekalian. Yang keenam syaratnya an ya'thama bisababi hadzal jima. Orang tersebut itu mendapatkan dosa dengan sebab jimanya dia. Dengan sebab jimanya itu dia dapat dosa memang. Dapat dosa. Maka nanti dia wajib bayar kafaroh. Berarti kalau dengan dia berhubungan tapi dia tidak berdosa, dengan berhubungan badan tapi dia tidak berdosa, maka tidak bayar kafaroh nantinya. Seperti apa gambarannya? Seumpama, seseorang menggauli istrinya di siang bulan Ramadan dan dia dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir, dalam keadaan bepergian yang jauh, yang panjang. Kan sebetulnya Bapak sekalian, bagi dia kan tidak wajib puasa nih. Bagi si musafir kan tidak wajib puasa. Berarti kalau dia berhubungan ya dia tidak berdosa karena dia memang tidak wajib puasa. Kan demikian. Berarti kalau bagi dia tidak wajib bayar kafaroh. Demikian ya, karena memang tidak berdosa dengan sebab jimanya dia. Yang bayar kafaroh itu adalah yang dia berhubungan itu sudah dianggap dosa, yaitu orang yang biasa, maksudnya yang bukan musafir. Kemudian Bapak sekalian, yang ketujuh adalah an yakuna dzalikal itsmu bisa babi ibsadihi lisom fala tajibu al kafarah idza zana
wal iyadu billah wa huwa musafirun fa innahu ya'khudhu ithman 'adziman la min ajli shaumi wa hadha makna qawlihi lis-shaumi. Kata beliau yang ketujuh sekalian, itu adalah an yakuna dzalikal itsmu, ada dosa tersebut, jadi dosa tadi berhubungannya harus dinilai dosa nih, baru nanti dia bayar kafarah. Lah ini yang ketujuh ini sebetulnya agak mirip dengan yang keenam, tapi di sini kata beliau dosanya itu disebabkan karena dia merusak puasanya. Karena dia merusak puasanya sehingga dia dapat dosa. Gitu. Ini karena berbeda sekalian, berbeda kalau orang rusak puasanya gini, tapi dia tidak dapat dosanya itu bukan karena dia merusak puasanya, karena memang betul-betul dosa dari awal. Seperti apa? Orang berzina. Maaf. Berarti kalau orang berarti tidak ada kewajiban bayar kafarah apabila orang berzina. Berzina. Wal iyadu billah min dzalik. Dan dia dalam keadaan musafir, berzina dan dia dalam keadaan musafir. Ya, jelaskan berarti dosanya ini bukan karena dia berhubungan, tapi karena dia berzina. Karena dia dosa lain, lain bukan karena puasa dosanya, karena dia berzina. Maka bagaimana? Ya kalau dia berzina dalam keadaan musafir, ya tidak wajib dia mengganti sebetulnya, tidak wajib dia membayar kafarah, tapi dosanya jelas lebih besar, tapi dosanya itu karena perbuatan ini, tentunya lebih besar kalau dari sisi dosanya, tapi dari sisi bayar kafarahnya tidak wajib bayar kafarah. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir itu tatkala dia berhubungan badan atau berjima itu tidak ada syubhat, kesamaran di dalamnya. Karena kalau kita belajar fikih Bapak sekalian, terkadang ada orang ini berhubungan badan tapi syubhah itu di dalam sesuatu yang samar gini. Kayak kalau di sini di sini disebutkan sama beliau contohnya, berarti tidak bayar kafaroh yang besar, kafaroh utma ini bagi orang yang berhubungan badan dengan istrinya dan dia menyangka bahwasanya sudah masuk malam, berarti sudah tenggelam matahari, seumpama kayak gini nih. Kayaknya menurut data yang ada, jadwal yang ada, ini sudah maghrib ini. Akhirnya dia enggak makan, ini langsung dia berhubungan badan seumpama, enggak taunya, ya Allah, sekalinya tatkala sudah berhubungan, sekalinya masih asar atau masih waktu puasa belum maghrib. Maka bagaimana? Enggak masalah, karena di waktu itu ada kesamaran. Karena dia menyangka sudah masuk waktunya. Demikian. Beda kalau dia sengaja, memang betul ini belum masuk waktunya, memang saya tahu ini. Kemudian berhubungan badan, ini jelas ini bukan syubhat. Demikian. Jadi intinya sekalian, apabila terpenuhi 8 syarat ini, maka wajib bagi dia selain batal puasanya, maka akan mendapatkan 5 sanksi di dalam hal ini, 5 sanksi. Apa itu sanksinya? Saya lanjut. Yang pertama, sanksinya adalah luhuqul itsmi, berhak mendapatkan dosa besar. Ini yang pertama, mesti ini dapat dosa besar. Demikian. Kemudian yang kedua, sanksi yang berikutnya adalah wujubul imsak, wajib imsak. Imsak itu menahan daripada makan dan minum, layaknya dia berpuasa, padahal puasanya sudah batal, tapi tetap wajib imsak. Seumpama terjadinya jima ini, itu di pagi hari atau siang hari, kan ini masih ada sisanya, sampai tenggelam matahari masih ada sisanya, maka setelah itu tetap wajib bagi dia untuk imsak, walaupun status puasanya sudah batal. Karena ini sanksi. Berarti kalau dia makan nanti sore hari saya lapar saya makan, haram hukumnya, berdosa, karena di waktu itu wajib dia berimsak, layaknya orang berpuasa. Sanksi yang kedua. Sanksi yang ketiga yang wajib didapatnya Bapak sekalian adalah wujubut takzir, wajib dia dikenai takzir. Takzir itu sanksi. Jadi gini Bapak sekalian, kalau dalam agama kalau ada istilah takzir, takzir itu sanksi namun tidak ditetapkan oleh agama, yang tidak ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad atau oleh Al-Quran. Jadi beda kalau had, sanksi, had
Kayak orang mencuri, kemudian mencurinya sampai nisabnya, berarti hadnya dipotong tangannya, kan demikian nih. Itu dalam agama sudah dijelaskan, had itu namanya, kena sanksi. Makanya saya artikan sanksi karena sama-sama sanksinya. Cuma kalau had, kalau bahasa Arab, haddun ini sanksi, tapi memang sudah ada ketentuannya dalam agama, jelas ini. Gini, kayak dipenggal kepalanya mungkin, itu ada hadnya, ada sanksinya, ada sanksinya. Itu namanya had, karena memang sudah di ketentuannya di dalam agama. Ada kalanya kafaroh, sanksi itu berupa kafaroh. Sama, ini yang menentukan juga agama. Yang menentukan adalah syari' Nabi kita Muhammad. Demikian ya, bayar kafaroh. Ya kayak gini ini kan bayar kafaroh. Nah, ada kalanya sanksi itu bukan berupa had, bukan berupa kafaroh. Namanya takzir. Takzir itu sanksinya itu nanti dari seorang hakim. Gini, itu terserah hakim. Oh, kayaknya ini pantasnya, ini orang ini biar jera itu kayak gini sanksinya, tambahannya. Oh, itu haknya si hakim, itu namanya takzir. Itu namanya beda dengan had nih. Kalau had itu jelas nih, kalau kafarah itu jelas dalam agama. Tapi kalau takzir itu min kibalil hakim, dari sisi seorang kepala pemerintah. Ada apa nih, sanksi tambahan lah dari mereka, dan wajibnya semacam itu. Gini nih, wa yakunu li ghairi ta'ibin, dan ini bisa terjadi apabila dia tidak bertaubat kepada Allah. Ada sanksi tambahannya. Demikian ini setidaknya. Kemudian yang keempat, kewajiban atau sanksinya adalah wujubul qada, wajib mengganti puasa tersebut. Wajib mengganti puasa tersebut. Dan yang kelima, nah ini sanksi beratnya, wajib membayar kafaroh uzma. Wajib membayar kafaroh uzma yang besar. Jadi kesimpulannya, kalau 8 syarat terpenuhi tadi, maka dia dapat dosa jelas, wajib imsak, kemudian wajib ditakzir, dan wajib mengganti puasanya, dan wajib mendapatkan kafaroh uzma. Kafaroh uzma itu apa? Ahadu salah satu asya, yaitu dengan melakukan salah satu daripada 3 perkara murattabatan sesuai dengan urutannya. Pokoknya dengan urutan, tidak boleh memilih, tidak boleh memilih, karena wajibnya itu wajib berupa tartib, harus berurutan, tidak boleh takhir, tidak boleh memilih di sini. Gini, makanya kata beliau, falayan takilu, maka sanksi yang ini tidak bisa berpindah ke posisi yang kedua, kecuali kalau dia tidak mampu yang pertama. Gitu nih. Yang pertama sanksinya apa? Saudara sekalian, membebaskan budak perempuan yang beriman. Yang pertama, membebaskan budak perempuan yang beriman. Yang kedua, siyamu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, memberikan makan 60 orang miskin, setiap orang miskinnya 1 mud. Ya kalau langsung dipotong yang ketiga ya gampang sekali, apalagi banyak duitnya ya gampang. Tidak demikian, karena ini harus tartib, harus yang pertama. Harus pertama memang dilakukan. Kategori tidak mampu yang pertama seperti apa sih? Seumpama kalau membebaskan budak perempuan kan memang betul-betul tidak ada budaknya, gitu Tidak betul-betul tidak ada budak, atau memang budaknya ada zaman dahulu budaknya ada, tapi harganya itu di atas standar biasanya, 2 kali lipat. Biasanya harganya sekian, dipatok harga sekian. Itu nanti dianggap dalam agama seperti layaknya tidak mampu. Ini hanya sekedar saya sekedar menguraikan kategori tidak mampu itu seperti apa. Gini, kategori tidak mampu Jadi bukan berarti tidak ada barangnya. Terkadang barangnya ada, maksudnya budak perempuan yang beriman itu ada, cuma harganya mahal. Gini, maka di waktu itu dia dianggap tidak mampu. Demikian ya, sama seperti masalah air Kalau kita kemarin membahas masalah tayamum, masalah air ada tapi dijual mahal gini, maka dalam agama seakan-akan kita tidak punya air. Boleh kita bertayamum walaupun ada air, karena alasannya air itu dijual dengan harga lebih daripada harga biasanya. Demikian ini dalam agama kategori tidak mampu. Kemudian kalau memang betul-betul tidak mampu, jelas kalau budak sekarang tidak ada jelas pasti yang kedua yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu puasa ini baru yang ketiga. Nah, kategori tidak mampu itu seperti apa?
Apakah kita yang sehat ini langsung saya tidak mampu puasa? Tidak demikian ya. Kategori tidak mampu di sini Bapak sekalian, bagi orang yang berpuasa ini kalau memang maaf orangnya sudah harim, orangnya itu sudah tua renta. Pelakunya ini sekalinya tua renta, maaf nih, ya jelas tidak bisa dia puasa nih, kan memang faktor umurnya, memang dia sudah tua. Atau mungkin dia itu memiliki sakit yang terus menerus, sakit nih, ya kalau dia puasa 2 bulan berturut-turut, ini sakitnya tambah parah, berarti ini kategori tidak mampu. Tapi ya tentunya Bapak sekalian, kalau bagi kita ya ini memang harus puasa terlebih dahulu, harus puasa. Dan bahkan bahasanya puasa 2 bulan itu berturut-turut nih. Berturut-turut itu gini Bapak sekalian, apabila sekali aja gugur puasanya, sekali aja gugur, maka diulang dari awal penghitungannya. Walaupun itu maaf nih, ada udzur ataupun tidak ada udzur, tetap harus puasa. Nanti semacam ini harus puasa. Tapi kata beliau, namun kalau yang maaf nih, yang menghalangi atau yang gara-gara dia tidak puasa itu gara-gara seperti maaf seperti dia itu gila atau pingsan, nah itu beda lagi nggih. Kalau semacam itu tidak sampai membahayakan, maksudnya tetap berlanjut penghitungannya, tidak masalah demikian nih. Tapi kalaunya dia itu membatalkan puasanya itu karena memang tidak ada udzur lebih-lebih, ya tentunya pasti itu dihitung dari awal kembali. Ini sanksi yang amat sangat berat nggih. Makanya puasa 2 bulan berturut-turut. Demikian nih. Bahkan di sini disebutkan ini, saya lanjut sebentar. Falau lam yasum ahada ayyamiha. Kalau cuma ada orang tidak puasa 1 hari daripada hari-hari yang 60 ini, hari-hari yang 2 bulan ini. Walau li udrin, tidak puasanya itu karena ada udur seperti sakit. Ya sakit tiba-tiba kayak demam gitu nih. Bukan sakit yang terus-menerus tadi nih, yang sakit yang parah enggak nih. Sakit tiba-tiba dia sakit, akhirnya dia tidak puasa karena ada udur nih. Maka bagaimana sanksinya? Maka bagaimana ketentuannya? Dia harus mengulang dari awal. Dia harus mengulang dari pokoknya harus puasa, Beda halnya kalau dia mungkin maaf, kalau dia itu haid, dia nifas, itu beda lagi nih, itu beda lagi. Itu nanti tidak mengapa, tidak membahayakan. Yang jelas semacam itu nih. Dan bahkan bisa jadi Bapak sekalian nanti akan diuraikan kewajiban ini itu bagi laki-laki, bukan bagi perempuan nih. Jadi kewajiban bayar kafaroh ini bagi suaminya, bukan bagi istrinya. Kenapa kok demikian? Alasannya istrinya tidak dapat sanksi ini karena gini nih, istri itu sekalian dengan sekedar masuknya kemaluan, dengan sekedar masuknya kemaluan, maka puasanya istri itu batal. Karena layaknya masuk benda, masuk sesuatu ke dalam lubang-lubang anggota tubuhnya. Nanti akan ada pembahasan yang keenam, yang membatalkan yang keenam, yaitu sampainya benda dari tempat-tempat lubang dalam anggota tubuh kita ke dalam tubuh kita. Jadi intinya masuknya itu melalui rongga-rongga tubuh kita ke dalam tubuh kita. Masuknya benda itu yang bisa membatalkan. Maka maaf nih, sekedar memasukkan kemaluan tadi ke kemaluannya istri, maka si istri itu sudah batal puasanya. Gini, makanya istri itu tidak wajib bayar kafaroh ini. Yang wajib bayar kafaroh itu adalah suaminya. Mungkin demikian nih Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Mungkin insya Allah kita akan lanjut nanti lagi di dalam pertemuan yang akan datang dengan pembahasan yang membatalkan yang keenam. Dan ini Bapak sekalian, bayar kafaroh ini saya ulang sebentar ini itu berulang-ulang dengan berulang-ulangnya hari. Ya kalau dia maaf berhubungannya itu hari ini dia berhubungan badan, berarti bayarnya ya kayak tadi nih. Kalau besoknya kayak gitu lagi, ya bayar lagi semacam itu juga. Kalau besoknya lagi bayar kayak itu, pokoknya berulang-ulang. Kapan dia melakukan itu, sanksinya kayak gitu. Bukan berarti maaf nih, oh saya mengulang-ulang ini 4 kali berhubungan kayak gini di siang Ramadan, berarti bayar sanksinya cuma sekali. Enggak, sanksinya 4 kali juga. 4 kali juga. Pokoknya berapa kali dia melakukan itu, maka berapa kali itu pula lah dia harus membayar sanksinya. Demikian nih Bapak sekalian. Mungkin ada yang tanyakan sebelumnya, Mas Rudi. Nggih.
Ya tentunya maaf nggih dilihat daripada kondisinya. Gini, ya kan memang ada orang yang umurnya itu tua tapi fisiknya kuat, dia bisa puasa, ya dia wajib puasa nih. Ini betul-betul tua yang sudah pikun, sudah lemes, sudah ini. Kemudian kata dia, maaf kalau saya puasa itu saya tidak kuat, saya sudah tua. Itu kategori harim, tua renta sudah itu nih. Ya kan terkadang ada yang umurnya tua tapi fisiknya kuat, ya wajib puasa nih, karena semuanya tergantung ke kondisinya, tergantung kepada kondisinya. Makanya bahasanya pokoknya orang tua, karena biasanya yang tua itu biasanya tidak mampu gini untuk berpuasa. Demikian, semuanya kembali ke kondisinya masing-masing. Nggih, Mas Musa. Nggih. Betul sekali. Nggih. Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah, insya Allah nanti ada pembahasan hal yang membatalkan puasa yang ke-8, yang terakhir, yaitu yang ke-8 atau yang ke-7 itu nanti ada pembahasan mengenai al-istimna, sengaja mengeluarkan sperma, sengaja mengeluarkan mani, itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau dia maaf tidak sengaja, dalam artian tidur tiba-tiba mimpi basah, maka lanjut aja puasanya, tidak batal karena tidak ada unsur kesengajaan. Beda kalau maaf sengaja, maaf nih siang hari itu nonton yang kayak gitu-gituan, atau sengaja dia mengeluarkan sperma, oh batal pastinya. Demikian nih. Tapi kalau tidak sengaja semacam itu maka tidak batal. Karena bahasanya yang membatalkan yang ke-7 itu bahasanya adalah al-istimna'u. Istimna itu sengaja mengeluarkan sperma. Mungkin demikian Bapak sekalian. Lagi kalau tidak ada mungkin kita lanjut nanti Bapak sekalian di dalam pertemuan yang akan datang. Masyaallah, kurang lebihnya saya benar-benar minta maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim.